Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast yang paling fenomenal, yaitu Ngopi. Kedatangan bintang tamu sekaligus tuan rumah. Siapa lagi kalau bukan Bapak Presiden kita, Bang Iqbal. Ya. Gimana Bang kabarnya? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Wah, Sehat dong. udah lama ya nggak berada di sini lagi gitu kan? Ya, benar. Dari sekian purnama baru akhirnya ke sini lagi meskipun bukan sama saya gitu ya. Dan kali ini ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng, nah kita kedatangan banyak sekali mahasiswa gitu kan. Bertambah mahasiswa dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dan yang kita harus tahu itu jumlah kita itu sangat banyak gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan dari jumlah kita gitu kan, statistika kita selama tahun ke tahun, dan mungkin jumlah total sekarang itu mahasiswa ada berapa sih? Kok saya juga ke Darosah kok orang Indo, ke Sabi ada orang Indo, terus ke Asir ada orang Indo lagi gitu loh. Heran saya gitu loh. Itu gimana ya? Berapa jumlahnya kok banyak banget gitu kelihatannya, ketemu aja. Langsung nih jelasin nih. Iya, langsung aja. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman para penonton di YouTube PPMI di program Ngopi Ngobrol seputar PPMI. Tentang statistik ataupun kuantitas daripada mahasiswa itu sendiri ya. Nah, mohon maaf nih hostnya agak so asik soalnya nih. Jadi grogi saya kan. Sejauh ini kita jumlahnya sekitar 14 ribuan. Karena memang sulit untuk mendapatkan angka pasti, karena memang notabene-nya teman-teman, karena kita persatuan pelajar dan mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa mungkin kedatangannya yang langsung kuliah itu ya, ataupun langsung DL. Nah, ada juga yang teman-teman pelajaran yang di Ma'had. Ya, mungkin kedatangannya belum terlalu stabil sehingga kita tidak bisa menemukan data pasti. Namun sekitar 14 ribuan untuk saat ini. 14 ribuan 14.300-an gitu. Nah, ditambah lagi tahun ini kita kedatangan kurang lebih ada sekitar 1.400-an mahasiswa baru di tahun 2023-2024 ini. Artinya tahun 2024 keberadaan jumlah mahasiswa, pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir kurang lebih sekitar 15 ribuan. Ini jumlah yang sangat fantastis sekali, yang mana beberapa bulan yang lalu kami diundang di forum pertemuan dengan para ruasa Ittihad Tulab. Jadi di situ kurang lebih diundang lebih dari 100 persatuan pelajar yang ada, pelajar asing yang ada di Al-Azhar. Dan kita menjadi negara asing yang pelajarnya terbanyak di Al-Azhar. Ini capaian yang luar biasa sekali. Mantap banget itu. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Ini kan ngopi ya, kita sambil ngopi dong. Ya, sambil ngopi dong. Alan-alan. Nah, sejauh ini kita menjadi pelajar asing terbanyak ya, dari lebih dari 100 negara, Mas. Bayangin coba, ada lebih dari 100 negara yang belajar di Al-Azhar. Indonesia itu menjadi mahasiswa atau pelajar terbanyak mahasiswa asingnya. Nah, tentu ini sebuah hal yang sangat luar biasa sekali, dan tentu kedepannya akan banyak tantangan-tantangan yang harus kita siapkan dari sekarang gitu kan, oleh semua pihak terkait, baik sebagai organisasi persatuan pelajar maupun kedutaan besar Republik Indonesia di sini. Ini merupakan hal yang positif, di sisi lain positif. Karena apa? Karena harapannya ke depannya 15.000 orang tadi ini akan pulang ke Indonesia, akan mengabdi di Indonesia, berkiprah di Indonesia gitu. Ya, mudah-mudahan nanti dengan bidangnya masing-masing gitu kan, menjadi duta Azhari di Indonesia insya Allah. Amin, amin, amin. Oke, itu jawaban dari Pak Pres ya. Makanya kok saya lihat kok di Darosah banyak, di Asir ada, di Abbas ada, apalagi di Robah ada lagi. Selalu aja ada orang Indonesia. Bosen kita lihatnya. Tapi ini Mas, di Darosah ini sebenarnya termasuk fenomena baru. Nah, karena menurut ini ya cerita yang kami dengar langsung dari beberapa senior, itu 2012 sampai 2015-16 itu di Darosah belum terlalu banyak. Bahkan hanya ada tidak sampai 5 rumah di Darosah. Itu sangat asing sekali. 2015 itu kedatangan mahasiswanya sekitar 5 sampai 600 lah. Sehingga sudah mulai itu yang di Darosah. 2016 sekitar 7 sampai 800.
Kemudian 2017 sudah 1.500-an. 2018 nih rekor nih, pertama tembus 2.000. Nah, jadi 2017 itu sudah mulai banyak nih yang di Dorosa. Kemudian sampai saat ini itu di Dorosa sudah semakin banyak, bahkan mayoritas ya 60-70% mahasiswa kita itu tinggal di Dorosa. Nah, walaupun sekretariat ataupun kekeluargaan itu kebanyakan di Asir ya kan, di Hai Asir di Madinah Nasr. Nah, namun ini memang salah satunya memang faktornya banyak. Salah satunya banyaknya majelis atau ruak atau sahah atau madiafah yang dibuka. Karena mengingat dulu ya mungkin pasca revolusi tidak sebelum revolusi tidak banyak ya, tidak boleh banyak hal-hal tempat kajian-kajian tertutup gitu. Sehingga sekarang ini dengan banyaknya majelis-majelis talaki yang dibuka, ruak-ruak yang dibuka, sehingga menjadi daya tarik juga di daerah Dorosa, Gamaliyah, Husain dan sekitarnya. Nah, dan juga dulu terhitung sewanya agak murah gitu. Karena memang flatnya yang katakan menengah ke bawah lah, bukan kompleks yang elit. Sehingga itu terjangkau untuk kita gitu kan. Nah, kemudian juga itu tadi karena banyaknya majelis, sedangkan orang-orang Indonesia, orang-orang Asia ini senang dengan bermajelis, dekat dengan masyayikh gitu kan. Itu menjadi faktor kenapa salah satu penyebab orang-orang Indonesia banyak tinggal di Darosah dan sekitarnya. Bahkan dulu ketika kita sholat Jumat itu, satu saf itu ada satu orang Indonesianya, satu saf, dua saf, tiga saf. Setiap saf paling ada satu atau dua, tiga orang Indonesia. Sekarang satu saf ada satu atau dua orang Mesir ya. Udah kebalik gitu. Udah kebalik. Nah, namun alhamdulillah ya tentu ada banyak permasalahan yang terjadi di maksudnya di masyarakat sekitar. Mungkin ada yang kita diganggu atau apa, itu mungkin ya sebuah problem yang sama-sama menjadi PR kita. Namun kalau kelihatan ya masyarakat setempat sejauh ini menerima kita. Padanya kita berbisa bermuamalah dekat dengan masyarakat sekitar, itu juga menjadi poin yang positif juga gitu kan. Jadi gitu memang alasannya kok banyak banget mahasiswa Indonesia di Mesir, apalagi di Darosah, yang dimana saya ke Aslan ada, ke Gamaliyah ada, sampai setelah ini ke Sayyidah Fatimah paling belakang pucuk ada. Ya benar, udah sampai sana ya. Sampai sana gitu loh. Saking jauh banget gitu loh. Saya tanya ke teman saya, rumah antum di mana? Di Sayyidah Fatimah. Udah ke ujung peradaban. Wah, gila emang. Itu sih emang. Dan sebagai jumlah terbanyak nih, mahasiswa Indonesia ini sebanyak 15.000 orang gitu kan. Dengan mayoritas populasi di Darosah. Yang artinya kan kuliahnya di Al-Azhar gitu kan. Iya. Tapi apakah memang benar kita di Al-Azhar ini memang jumlahnya terbanyak sewafidin gitu? Yang maksudnya sebagai mahasiswa Al-Azhar terbanyak gitu. Iya, sejauh ini yang disampaikan oleh beberapa pihak ya, dan data yang kita dapatkan seperti itu juga, bahwasanya mahasiswa Indonesia itu yang belajar di Al-Azhar ya, terutama di Kairo ini sungguh banyak sekali, paling banyak gitu. Dan itu disampaikan oleh pihak Al-Azhar gitu. Yang mana kita setiap tahunnya itu sekarang udah ribuan datang ke sini gitu. Oh, kayak gitu ya. Terus juga kan juga kita ngomong-ngomong lagi soal kedatangan nih. Pasti yang datang ya maba gitu kan. Betul. Nah, para maba ini apa ya? Maksudnya soal kedatangan maba tahun ini kan setiap kedatangan maba tiap tahun ke tahun itu ada polemik masing-masing dan ada masalahnya masing-masing gitu kan. Dan tahun ini sepertinya seperti tidak ada masalah gitu loh. Gimana pendapat antum soal kedatangan maba tahun ini yang terhitungnya kok cepet banget gitu? Ya sebenarnya dibilang cepat ya agak terlalu cepat juga gitu kan. Alhamdulillah masih bisa ikut ujian termin 1. Karena dulu normalnya itu keberangkatan Agustus, September, bahkan Oktober. Hingga masih ada fatroh berapa bulan untuk menjelang ujian termin 1. Nah, namun alhamdulillah sekarang sebagian sudah datang sebelum ujian termin 1. Ya mudah-mudahan semuanya bisa pada datang dan ikut ujian gitu kan. Nah, ini memang terkait dengan proses pevisaan di Indonesia juga. Artinya dari kedutaan Mesir yang di Indonesia. Proses bagaimana visa ini bisa keluar dengan cepat. Nah, itu memang bukan wewenang kita juga. Namun kita berusaha juga mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait ya perihal teman-teman baru ini supaya baiknya datang itu sebelum ujian termin 1 lah, jauh kalau bisa jauh sebelum itu supaya teman-teman bisa maksimal ikut bimbel, ikut ujian juga gitu. Dan juga memang karena mungkin ya pervisaan ini prosesnya panjang dan rumit ini karena mungkin jumlah yang banyak juga. Nah, walau alam juga kita. Ya betul, dan seperti itu ya. Dan juga kan memang sudah banyak nih maba datang. Dan dari tahun ke tahun jumlahnya tambah lama tambah banyak gitu kan. Apalagi ke angkatan angkatan 2021, angkatan El Kashifa, itu bisa dibilang angkatan terbanyak gitu kan. Bisa 2.500 sampai bisa dibilang 3.000 gitu. Banyak banget. Nah, untuk kita ngomong-ngomong lagi soal maba nih. Kan biasalah
anak mahasiswa baru, kita baru datang ke negara orang gitu kan, pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang biasanya mungkin maba tidak tahu dan tidak teliti atau tidak peka akan hal ini gitu loh. Dan mungkin bagi orang Mesir ada kebiasaan kita yang untuk mereka itu kok nyeleneh ataupun kok ini kok nggak enak dilihat Ya, ataupun benar. tidak sesuai dengan adab-adab ataupun norma-norma yang ada di sini gitu loh. Mungkin dari antum bisa dijelaskan apa yang harus kita hindari gitu loh sebagai seorang mahasiswa baru. Mungkin dari hal yang sepele ataupun yang nggak sepele gitu. Ya, salah satunya ya di Mesir ini, ya alhamdulillah kita ada namanya Ormaba, orientasi mahasiswa baru. Dan ini hampir semua artinya melibatkan banyak pihak untuk memberikan orientasi ya terhadap Al-Azhar sendiri, terhadap dengan adat istiadat di Mesir. Nah, itu semua ada di Ormaba. Maka kita harapkan ya teman-teman baru ini mengikuti proses orientasi tadi dengan baik dari awal sampai proses orientasi-orientasi yang lain gitu. Bahkan alma mater juga ngadain kekeluargaan juga dan lembaga-lembaga yang lainnya mengadakan bagaimana memberikan orientasi untuk teman-teman baru. Karena ketika nanti terjadi permasalahan terutama terhadap mahasiswa baru itu pokoknya kebanyakan itu pokok dasarnya adalah disorientasi, kurangnya orientasi atau memahami tentang hal terkait gitu. Misal contoh terhadap keamanan gitu. Ya karena kita tidak tahu ya sebaiknya kita bertanya dong gitu kan. Nah, oleh karena itu saran kita sebagai pengurus PPMI dan pengurus-pengurus keluargaan juga berharap teman-teman baru harus bisa mengejar informasi, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Salah satunya apa? Lewat media sosial, kan? Media-media yang ada nih di kalangan mahasiswa di YouTube bisa ditonton, di-follow tuh Instagram, PPMI, kekeluargaan dan lain-lainnya senat informasi terkait kultur kita di sini gitu. Kemudian banyak bertanya dengan kakak-kakak kelasnya, kakak pembimbingnya ataupun senior-seniornya, abang-abangnya di kekeluargaan atau di mana saja untuk memberikan pemahaman. Kalau bisa kita menjemput bola gitu. Nah, kita tanyakan, Ustadz ini gimana, Bang? Ini gimana, Kak? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Karena memang kalau nggak ditanya ya kadang nggak dikasih tahu. Nah, Gitu. iya. Dikasih tahu ketika nanya gitu kan. Nah, karena sering terjadi. Contoh perihal keamanan. Mungkin bagi teman-teman baru ya ada hal-hal yang mungkin di Indonesia sangat-sangat sensitif. Kita bisa foto apa saja misalnya. Ada tempat-tempat tertentu di Mesir ini yang nggak boleh difoto. Oh. Seperti mungkin di depan kantor kepolisian, militer, kemudian di tempat-tempat tertentu tuh nggak boleh gitu. Mungkin di Indonesia ya mungkin kita biasa lah foto-foto atau apa segala macam. Kalau di sini ada memang beberapa tempat itu memang itu tidak boleh dan pernah kejadian waktu itu di Tahrir beberapa tahun yang lalu itu ya mahasiswa kita sempat ditahan misalnya. Gara-gara apa? Memfoto yang mungkin mengarahkan di samping Sungai Nil itu kan beberapa ada kedutaan ya, kedutaan-kedutaan. Mungkin niatnya nggak memfoto apa untuk sebagai intel atau apa enggak, cuman foto-foto suka fotografi, tapi oleh keamanan setempat menganggap itu berbahaya. Nah, akhirnya bisa diproses hukum, ditahan atau apa butuh klarifikasi dan lain-lain. Nah, itu sangat hal-hal yang penting diperhatikan. Begitu juga dengan hal-hal yang berbau politik. Nah, sebaiknya jangan kita menyentuh hal-hal yang berbau politik Mesir gitu. Karena Mesir sangat sensitif jika kita ikut campur dengan politik yang ada di Mesir gitu. Dan begitu juga hal-hal yang lain yang mungkin nanti bisa teman-teman dapatkan di Ormaba PPMI dan Ormaba kekeluargaan dan Ormaba yang lainnya. Nah, di afiliatif juga. Sehingga sangat penting sekali untuk teman-teman baru ini banyak mengikuti orientasi-orientasi yang ada. Karena semuanya itu ilmu, semuanya itu pemahaman supaya kita bisa mengetahui lebih cepat adat istiadat dan kebiasaan serta apa-apa aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di Mesir itu. Nah, itu tuh. Itu pentingnya nanti kita ikut Ormaba, guys. Kayak gitu. Dan jangan lupa nanti kalau udah datang di Mesir, jangan lupa ikut Ormaba ataupun kalau senat ada Itibas Mafu ataupun show ataupun kalau keluargaan kayak orang Jawa Timur bisa ikut Okan dan lain-lain gitu. Dan itu semua bisa memberikan info untuk kita gitu loh. Dan ini nih, pertanyaan paling terakhir. Kan udah jelas ada banyak maba gitu kan. Dan juga ada beberapa yang dulunya maba naik jadi senior gitu kan. Gimana sih cara kita harus memposisikan diri sebagai mahasiswa yang lama atau sebagai sepuh? Sebagai sepuh gitu kan kepada maba-maba yang ada gitu. Ya, tentu bagaimana caranya memberikan contoh yang baik gitu kan. Maksimal mungkin kita bisa berikan contoh dan dua yang baik. Ya, walaupun itu sangat umum sekali bahasanya nih. Saya bingung juga memposisikannya bagaimana gitu. Tapi yang jelas bagi teman-teman baru juga bisa melihat artinya mana yang hal-hal positif silakan diambil. Kalau sekiranya itu tidak baik ya jangan ditiru gitu kan. Namun terlepas dari manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan gitu kan. Karena di setiap
kekurangan pasti ada kelebihan juga. ada kelebihan, dan setiap kelebihan pasti ada Ada kembalian. bolong-bolongnya juga. Ada kembalian juga. Ada, ada fakahnya juga berarti. Ya, kan kelebihan jadi dibalikin. Jadi ya setiap kelebihan ada kekurangan, kekurangan ada kelebihan. Jadi ya kita ambil hal-hal positifnya saja. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak Pres gitu kan. Makasih teman-teman buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan bel kuning di YouTube. Oke? And see you. Ngopi Mas.